Saudara, sudah 4 hari kebakaran sumur minyak di Desa Gandu Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Api masih berkobar dari dalam sumur minyak. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD terus bersiaga di sekitar lokasi. Pemadaman masih sulit dilakukan karena proses pengeboran minyak tak sesuai standar. Saat ini petugas masih menunggu kedatangan alat milik Pertamina untuk melakukan pemadaman. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah dibantu Inafis Polres Blora menggelar olah TKP di sekitar sumur minyak yang terbakar Rabu sore. Selain itu, polisi juga mengecek aliran sungai yang diduga menjadi awal munculnya api. Hingga saat ini 12 orang telah diperiksa polisi, namun belum ada penetapan tersangka. Untuk penyebab awal mula kebakaran kami masih dalami. Namun demikian dari cerita yang disampaikan dari para saksi bahwa memang api itu berasal dari aliran sungai atau dari bawah kemudian mengarah ke sumur minyak. Akhirnya terjadi kebakaran di sumur minyak. Bupati Blora Arif Rohman menyebut akan menutup total aktivitas sumur minyak ilegal di Blora. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terkait penertiban sumur minyak ilegal tersebut. Kita koordinasi dari Kementerian SDM hadir juga, dan tentunya kita akan mengambil langkah-langkah. Tadi Pak Wakapolda sudah menyampaikan nanti yang terhadap yang tidak ilegal ini akan kita tutup. Ya. Berarti ditutup nanti ditutup total Pak ya, yang ilegal ini ya. Kepala desa 37 kades sudah kita kumpulkan, nanti Babinsa Babinsa kita ajak juga untuk sosialisasi agar melakukan penertiban. Informasi selengkapnya terkait penanganan kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah, kita akan tanyakan langsung dengan Bupati Blora Arif Rohman yang telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Selamat malam Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak. Pak Bupati, ini bagaimana sejauh ini proses dari pemadaman sumur minyak yang hari ini masih terkendala ya Pak ya untuk pemadamannya? Ya betul, jadi kami sudah mengadakan rakor dengan semua stakeholder, baik dari Kementerian SDM, dari SKK Migas, dari Pertamina, termasuk BPBD, kita kumpulkan semua. Kami tadi juga dapat kunjungan dari Pak Wakapolda, meninjau lokasi, dan kita membuat skenario-skenario untuk penanganan agar sumur yang terbakar ini bisa segera diatasi. Nah, memang karena terkendala lokasi dan juga sumber air, nah ini tadi kita sedang buat tandon-tandon untuk air, ketika nanti ada penanganan, kecukupan airnya terpenuhi, cukup airnya. Jadi kita sedang berupaya ini Pak, agar ini bisa segera diatasi. Jadi semua pihak dilibatkan ya Pak. Memang kalau boleh dijelaskan apa saja kendalanya Pak untuk memadamkan sumur minyak yang terbakar ini? Mungkin ini karena ada unsur gasnya Pak ya. Jadi kalau dari sisi kobarannya sih sudah mulai agak berkurang. Tapi karena mungkin ada unsur gasnya sehingga harus diperlukan teknologi ya. Karena ini sudah kita istilahnya diberi pagar semua, kita pagari tanah itu, sehingga sudah dilokalisir ya. Nah, tapi ini memang nanti butuh teknologi untuk pemadaman ini. Skenario seperti apa yang sudah disiapkan Pak Bupati? Dan teknologi apa yang bisa membantu? Bagaimana nanti apinya ini diperkecil, terus nanti mungkin dibuat semacam flare itu, nah nanti biar ada salurannya. Kalau sekarang ini kan masih istilahnya liar ya apinya ya. Nah nanti mungkin dari SKK, Pertamina, dari SDM sedang menyiapkan ini supaya nanti apinya terkonsentrasi, karena kalau dimatikan sepenuhnya juga nggak bisa. Tapi kalau nanti bisa kasih flare untuk buangan ke atas itu mungkin nanti api bisa dilokalisir istilahnya. Lalu bisa dipastikan Pak, sumur yang terbakar ini ilegal ya Pak Bupati? Ya, memang berdasarkan dari Polres, ini memang sumur-sumur masyarakat yang ilegal, karena ini
sumur baru ya, yang mana baru sekitar seminggu atau 2 minggu ini dieksplorasi. Dan ini di tengah-tengah penduduk. Kita sebenarnya dengan terbitnya Permen 14 2025 ini sedang menginventarisir sumur-sumur masyarakat yang ada di Blora, yang mana nanti mereka akan tergabung dalam koperasi atau dalam BUMD atau UMKM. Dan di tengah-tengah inventarisir ini, sebelum terbit izin dari kementerian, ini belum boleh memproduksi. Akhirnya ada yang oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk dia melakukan eksplorasi yang tanpa izin. Sehingga dari sisi teknis tentunya sangat tidak layak. Dan kita memang mengusulkan ke kementerian ketika nanti memang ini dinyatakan layak, harus ada tenaga ahli yang memang mendampingi masing-masing sumur ini. Nah, ini proses yang sedang kita jalani. Nah, di tengah-tengah ini karena kita sudah kumpulkan kepala desa semua agar memantau di masing-masing desanya tidak boleh ada proses eksplorasi. Tapi sejauh ini apakah sudah diketahui Pak keberadaan dari sumur-sumur minyak ilegal yang ada di Blora? Kalau inventarisir kita sudah lakukan, Mbak. Jadi ada di 14 kecamatan dan di 37 desa. Ini tersebar ya. Dan di Gandu ini yang lokasi ini ada sekitar 20 atau 30 sumur ini masih dalam proses identifikasi sebenarnya. Sejauh ini pengawasannya seperti apa Pak? Nah, ini sebenarnya kalau nanti sudah dilegalkan, kita tentunya dengan SKK Migas, dengan Kementerian SDM, dan juga Pertamina, ini nanti mengawasi ini. Nah, ini regulasinya sedang kita jalankan, prosesnya kita jalankan, tiba-tiba sudah ada yang oknum ini yang mengeksplorasi ini, sehingga musibah ini terjadi ini karena tadi ketidakhati-hatian atau proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh kementerian. Secara teknis yang punya kewenangan memang dari Kementerian SDM di bawah Dirjen Migas dan SKK Migas. Yang juga jadi perhatian ini bukan hanya keberadaan dari sumur minyak ilegal ini, tetapi juga masyarakat di sekitarnya ya Pak ya, karena ini kan berada di tengah-tengah permukiman. Ini bagaimana Pak untuk mitigasi keamanan dari warga sekitar dan juga bagaimana nanti penertibannya akan dimulai kapan Pak? Boleh dijawab secara singkat saja Pak Bupati? Kalau penertiban sudah berlangsung, jadi yang sumur-sumur yang ilegal ini sudah kita polis land agar tidak beroperasi. Untuk masyarakat yang terkena dampak ini sekarang kita ungsikan sampai kondisi nanti aman. Jadi kita keselamatan masyarakat ini hal yang utama dan juga faktor lingkungan ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu ini tentunya menjadi pembelajaran agar dari kasus ini untuk yang lainnya agar mentaati aturan nanti yang akan dibuat oleh Kementerian SDM. Karena se-Indonesia ini kemarin kita dikumpulkan bupati-bupati yang ada sumur masyarakat. Blora ini termasuk 4.000 ini termasuk kecil. Ada yang Muba itu 20.000 sumur. Nah ini. Jadi ini sumur masyarakat yang selama ini beroperasi ilegal akan dilegalkan oleh pemerintah. Baik, nantinya akan ada penertiban penutupan secara total ya Pak ya, untuk sumur-sumur minyak ilegal yang ada di wilayah Blora. Terima kasih atas informasinya Bupati Blora, Pak Arief Rohman yang sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam.